Hai, berjumpa lagi. Di video kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang lanjutan dari video-video sebelumnya yang terpaksa saya tidak publish hampir kurang lebih 3 minggu. Jadi sebenarnya mohon maaf karena ada banyak sekali kendala, jadi belum bisa saya lanjutkan untuk video-video selanjutnya. Tapi untuk video kali ini tidak saya berikan face muka saya langsung seperti yang ada biasanya. Saya takutnya nanti yang melihat saya jadi bosen ya. Kok tampilannya ada Bu Mila, ada slide-nya. Tapi sekarang saya akan lebih fokus kepada suara dan kepada slide-nya supaya nanti kalian lebih berfokus untuk belajar. Nah, sebelum saya lanjutkan, jangan lupa ya berikan komentar kalau memang belum jelas. Jadi kita bisa saling berbagi pembelajaran. Intinya kan channel ini dibuat untuk sharing, bukan saya yang benar atau bagaimana, cuma kita bersharing saja di sini. Dan saya berharap dengan kita sharing seperti ini akan ada banyak ilmu yang bisa saya berikan dan banyak manfaat yang bisa dirasakan oleh banyak mahasiswa masa kini. Dan serta otomatis jangan lupa nanti kalau udah banyak komen jangan lupa untuk share, subscribe, dan sebarkan terus supaya nanti kita bisa terus belajar via daring. Tapi bukan berarti nanti kalau saya bilang seperti ini nanti Bu kangen dong kuliah offline. Of course ya, saya juga kangen sekali kuliah tatap muka. Saya juga ingin sekali merasakan audiens. Saya ingin sekali melihat audiens ini ngantuk, lesu, atau bersemangat. Itu yang saya harapkan sebenarnya. Jadi yuk, marilah kita mulai lagi tentang perbaikan tanah dulu. Nanti akan saya lanjutkan lagi dengan beberapa video-video yang lainnya. Jadi kita lanjutkan. By the way, kalau ada suara-suara yang di belakang saya background, itu suara anak saya sedang menyanyi untuk menaikkan minat dan bakatnya. Oke, kita lanjutkan. Jadi saya mengulang kembali bahwa kalau kita belajar suatu metode perbaikan tanah, kita basicnya adalah atau kita sebenarnya mendesain tentang mata kuliah yang berhubungan dengan geoteknik atau nanti kita benar-benar menerapkan desain geoteknik. Saya berharap bahwa kita akan kembali ke peraturan yang kita buat, yaitu di SNI 8460/2017. Mungkin nanti akan saya bahas sedikit tentang beberapa standar desain geoteknik di beberapa negara, karena saya kemarin baru saja mengikuti pelatihan yang berjudul bagaimana sih kita mendesain, apakah selama ini kita over design atau kurang dalam mendesain, batasan apa yang kita pakai untuk mendesain, semuanya sedang saya pelajari ulang. Tapi untuk ke depan ini saya menjelaskan tentang apa itu desain perbaikan tanah berdasarkan SNI 8460/2017. Okay. Question is, why we should take on soil improvement? Ya, karena kita merasa bahwa pada saat kita akan melakukan suatu konstruksi di atas tanah, maka sebenarnya tanahnya sudah bisa teridentifikasi. Dari mana? Ya dari hasil penyelidikan tanah. Di SNI sendiri itu sudah menyarankan mulai dari ukuran butiran yang paling besar sampai ke ukuran butiran yang paling kecil, ada beberapa banyak metode perbaikan tanah yang bisa dipergunakan. Jadi kita nanti akan lebih fokus kepada hanya 2 saja, pada yang berbutir halus saja, kemudian yang batasannya kita sesuai dengan garisnya ini. Ternyata kalau sesuai dengan garisnya ini, kita lebih condong ke beberapa hal seperti yang disebutkan di bawah ini. Jadi metode perbaikan tanah paling nanti akhir dari kuliah di semester ini adalah di S1 adalah kita bisa menggabungkan antara timbunan dengan vertical drain. Namun vertical drainnya di sini lebih condong ke prefabricated vertical drainnya. Oke, kalau sudah, baru kemudian kita pilih lagi banyak ada yang lain. Lalu stone column. Stone column nanti akan saya jelaskan setelah selesai. Saya akan menjelaskan sesi khusus tentang stone column. Jadi banyak sebenarnya anak-anak masa kini S1 yang sudah menjelajah ke arah stone column dulu waktu saya masih belajar. Stone column itu lebih banyak digunakan di saat sekolah di S2. Oke, lanjut.
Jadi metode perbaikan tanah di atas tanah lunak, fungsinya itu ya, kita punya masalah sebenarnya. Apa masalahnya? Kalau kita bicara soal metode perbaikan tanah, berarti ada dua hal yang seharusnya diselesaikan dalam suatu bangunan bawah. Dua hal yang harus diingat. Pertama adalah soal daya dukungnya, bearing capacity. Yang nomor dua adalah tentang settlement. Berapa besarnya penurunan yang terjadi dari beban di atas tanah lunaknya. Itu yang harus diingat. Kemudian, kalau kita punya jalan seperti ini, perencanaan jalan ya. Ini saya ambil slide-nya dari waktu saya masih kuliah dulu, dan ini ada banyak cerita di sini sebenarnya. Apa yang bisa diceritakan dari sini adalah kalau kita punya tanah lapisan yang kompresibel di bawah, kemudian kita membangun suatu timbunan di atasnya, maka sebenarnya timbunan itu harus aman terhadap adanya delta H ini. Delta H itu adalah tinggi jagaan, dimana kalau saya dulu sebenarnya delta H itu bisa diambil dari muka air tanahnya. Ya, muka air tanah yang pasti adalah diambil dari hasil penyelidikan tanah, oke. Kemudian ditambahkan dengan suatu delta H untuk jalan trans penghubung atau jalan utama. Jadi kalau kelas jalan kan ada jelas jalan arteri, kelas jalan utama, kelas jalan lingkungan. Nah, kelas-kelas itu yang nanti akan saudara bagi saja mana yang dia termasuk jalan utama, mana yang dia termasuk ke jalan yang trans sebagai penghubung. Itu tinggal di sana. Waktu saya skripsi, ketika saya memberikan delta H ini, saya di sini bukan muka air tanah, tapi di sini saya muka air banjir tertinggi periode 50 tahun. Karena memang sebenarnya logikanya nanti kalau pada saat kita membangun suatu jalan, paling tidak jalannya tidak terendam air dulu. Kenapa kok tidak boleh terendam air? Bahayanya adalah ke sisi perkerasannya. Karena kan kalau terlalu sering terendam air, maka dia akan mengerusi perkerasannya sendiri kecuali ada drainase yang baik. Nah, itu yang paling penting. Kemudian, dari sini kemudian angka 1, 2, 3 itu apa sebenarnya? Angka 1, 2, 3 itu menunjukkan kemungkinan potensi kelongsoran yang terjadi bila kita membangun suatu timbunan di atas tanah lunak. Jadi nomor 1 ini, kalau proses keruntuhannya nomor 1 ini bisa dilihat bahwa dia sebenarnya proses keruntuhannya hampir di seluruh badan timbunan dan di tanah dasar, maka ini yang disebut dengan overall stability. Nomor 2 ini keruntuhan yang terjadi di badan timbunan saja, berarti dia adalah internal stability. Kemudian yang terjadi keruntuhan di bawah pavementnya langsung, berarti dia ke daya dukung di bawah pavementnya. Bagaimana nomor 1, 2, 3 bisa diperoleh adalah dengan analisa stabilitas. Dengan cara apa? Baik dengan cara manual ataupun dengan cara pemrograman. Ada banyak sekali pemrograman yang bisa kita pilih tergantung yang mana yang kita inginkan. Apakah ini HAMAX? HAMAX ini adalah dari rangkaian sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau kita merencanakan suatu timbunan di atas tanah lunak, nanti untuk penerapannya kan tidak mungkin kita misalkan kita punya H awal dari timbunan ini adalah 10 meter, kemudian kita langsung menimbun 10 meter, itu tidak. Tapi HAMAX itu adalah digunakan untuk pada saat kita akan menimbun nanti pentahapan penimbunan as a first warning. Bagaimana kita tahu bahwa oke, kita harus mengantisipasi supaya potensi kelongsoran itu tidak akan terjadi. Sebenarnya ke sana arahnya. Jadi misalkan nanti kalau kita punya ketinggian 10 meter ketinggian awal timbunan yang harus ditaruh, maka berapa HAMAX yang harus diantisipasi? Berarti menggunakan rumus ini. Nilai safety faktornya boleh menggunakan nilai safety faktor yang 1,2. Oke. Saya kembali lagi menjelaskan bahwa kalau kita melakukan suatu perbaikan tanah, yang tidak boleh dilupakan itu adalah soal konsistensi. Konsistensi tanah itu bisa dilihat dari penyelidikan NSPT. Apakah dari KIC bisa? Bisa, tapi kita harus convert kepada SNI.
penyelidikan tanah di lapangan, baik itu NSPT ataupun penyelidikan sondir, itu dapat digunakan dalam kita menentukan bagaimana sebuah konsistensinya itu. Jadi saya menyarankan ada banyak tabel yang bisa kalian pakai sebenarnya. Ada menurutnya Bulls, ada menurutnya Mohtar, bisa. Jadi apakah perbaikan itu hanya di tanah lunak saja? Tidak. Kalau kita kembali lagi ke SNI sebenarnya, mulai dari tanah yang berbutir kasar sampai berbutir halus, semuanya itu kalau bisa ada metode perbaikan. Tapi kita tergantung bagaimana kita perlu atau tidak metode perbaikan. Kalau memang ada masalah yang terlalu kompleks dan harus diselesaikan, maka kita perlu untuk melakukan suatu perbaikan tanah. Tujuannya apa? Perbaikan tanah yang memenuhi dua karakteristik dasar tadi, yaitu memenuhi bagaimana soal daya dukung dan bagaimana kita bisa memprediksi besarnya penurunan sehingga kita bisa mengantisipasi jika nanti terjadi penurunan, maka yang kita lakukan itu apa. Hal yang selalu salah biasanya adalah penurunan itu harus sekian meter. Bisa, atau misalkan bisa itu diprediksi bisa, tapi misalkan jangan sampai pondasinya nggak turun. Nah, itu yang salah. Kenapa? Karena itu kita menyalahi takdir yang maha kuasa. Why? Karena pada sifat alamiahnya tanah itu jelas pasti akan mengalami penurunan. Gak bisa, tanah tuh gak boleh turun. Lah ya itu namanya sangat-sangat melawan takdir. Jadi bahasanya itu memang gak sulit ya, tapi bagaimana kita, tanah itu pasti akan turun. Tapi yang harus kita antisipasi adalah bagaimana kita mengendalikan penurunan supaya penurunan yang terjadi itu tidak terlalu besar dan tidak berbahaya, dan besarnya penurunan nanti atau differential settlement-nya itu memenuhi dari batasan izinnya. Itu yang harusnya kita bisa prediksikan dan bagaimana kita bisa mengantisipasi. Ini gimana dong? Udah dihitung sedemikian hingga wah ini engineer-nya nggak benar. Bukan, tapi kita juga harus melihat secara keseluruhan bagaimana proses penyelidikan tanahnya dan lain-lain sebagainya. Itu yang paling penting. Nah, kemudian ini yang saya bilang kembali, bahwa sebenarnya konsistensi tanah itu akan dilihat dari nilai hasil penyelidikan tanah, baik berupa nilai NSPT-nya ataupun dari si nilai KJ-nya. Jadi nggak ada masalah. Kalau kamu mau mengambil lempung, berarti ya konsistennya very soft sampai medium stiff. Itu yang dikonsernkan untuk adanya perbaikan tanah. Ingat, very soft sampai dengan medium stiff itu yang digunakan. Berapapun nilai NSPT-nya menurut Mohtar ataupun Bulls, kalau di sini medium stiff-nya dia adalah NSPT-nya 6 sampai 15, tapi kalau di sini medium 5 sampai 10, 10 sampai 20, medium stiff. This one is medium stiff, yang ini stiff. Terserah kamu mau pakai yang mana. Terus habis itu kalau untuk tanah pasir berarti kita pakainya dari very loose sampai yang medium untuk perbaikan tanah pasir atau tanah yang berbutir lah istilahnya. Oke, how we design embankment. Jadi bagaimana kita mendesain sebuah timbunan di atas tanah yang lunak itu adalah ada beberapa hal yang harus kita punya konsep dasarnya. Pertama, kita harus tahu bahwa kita harus punya spesifikasi timbunannya dulu. Mulai dari jenis tanah, gamma timbunan, gamma satnya, kohesi, dan sudut geser. Harus punya dulu. Yang kedua, data tanah dasar. Kita harus punya boring visualisasi tanah ya. Bukan ininya, bukan selain boring. Jadi kadang-kadang itu pengujian boring disalahartikan sebenarnya. Kemudian NSPT atau sondir. Setidaknya ada dua jenis pengujian, yaitu baik NSPT boring atau sondir boring atau NSPT boring it's okay, sondir NSPT it's okay, whatever is it. Menurut saya yang paling penting adalah kamu punya ada dua jenis pengujian supaya itu untuk saling cross check saja sih kalau saya bentuknya oke benar atau tidak. Kemudian data laboratorium di tanah dasarnya ada beberapa parameter.
Karena nanti kita ini dalam mendesain suatu embankment, kita butuh untuk menghitung berapa perkiraan penurunan yang terjadi di tanah lunaknya, maka kita butuh parameter konsolidasi. Ada dua hal. Pertama adalah koefisien konsolidasinya, ya, nilai CV. Sorry. Terus soalnya saya lagi batuk pilek ini. Jadi sebenarnya semoga kalian sehat selalu ya. Oke, lanjut. Lalu kemudian di sini ada grafik nafak, Biares-Favre juga ada. Namun ini sebenarnya belum diperhitungkan ya. Kalau Biares-Favre ini masih lebih baik sih menggunakan dari hasil pengujian konsolidasi. Kalau saya sih menyarankan. Kemudian indeks kompresi. Indeks kompresi ada dua hal, ada nilai CC sebenarnya dan satu lagi nilai CS. Ya, nilai CC itu bila tidak bisa menggunakan, bila tidak ada parameter konsolidasi sebenarnya kita boleh menggunakan korelasi. Tapi dari berbagai sumber yang saya baca, dari termasuk expert geoteknik menyarankan bahwa korelasi itu boleh dilakukan. Jadi korelasi itu misalkan artinya kita punya suatu parameter A dan kita ingin mencapai suatu parameter B, di mana itu tuh ada rumus untuk menghitung atau ada suatu tabel yang ada hubungannya. Itu yang namanya korelasi. Tapi korelasi hanya boleh dilakukan satu kali. Selain dari itu tidak disarankan sih sebenarnya. Tapi memang benar karena kan semakin kita mengira-ngira nilai itu sebenarnya juga kurang baik sih. Nah, lebih baik kalian memang harus untuk parameter konsolidasi lebih baik yang menunjang adalah data laboratorium atau data pengujian di lapangan. Itu yang paling penting. Oke. Ini untuk konsep dasar soal data, ya. Kedua, kita ke konsep dasar perencanaan. Jadi saya membuat gambar ilustratif sih, ini yang gambar masih kurang lengkap. Jadi saya minta tolong mahasiswa saya untuk menggambar itu waktu itu. Jadi sebenarnya kalau kita punya tanah dasar di sini, ini adalah compressible soilnya sebegini. Kalau kita punya timbunan begini, maka dia sebenarnya akan menurun. Nah, ketika dia menurun itu, maka akan menghasilkan suatu H final. Oleh karena itu, di depan tadi saya bilang, dari mana H final itu terjadi? H final itu kalau kita dari proses ini sebenarnya ya dari H awal dikurangi dengan penurunan itu. Tapi sebenarnya ada yang bilang H final itu apa? H final itu seperti kita punya prediksi nanti di lapangan. Ketika kita punya timbunan 10 meter, nanti terakhir itu dapatnya berapa? Gitu ya. Itu yang paling penting. Dapatnya berapa? Itu bukan berarti misalkan gini, oh yaudah timbun aja 10 meter. Nanti terakhirnya berapa? Bukan seperti itu. Terakhirnya berapa? Itu seorang perencana tuh sudah punya gambaran bahwa nanti terakhirnya tingginya ada 2,5 meter. Dari mana? Ya dari tadi. Dari dia memiliki gap tadi. Ketika muka air tanahnya 1 meter, 1,5 meter, kemudian dia akan merencanakan jalan utama, maka delta H-nya adalah tambah 1. Sehingga H final yang harus dipegang nanti, berapapun tinggi awal timbunan yang akan ditaruh, maka H finalnya dia harus mencapai 2,5 meter. Kemudian yang paling penting adalah kamu harus tahu bahwa sebenarnya ada beban di atas tanah ini berupa timbunan. Nanti kalau kita naruh pavement ya ditambahkan pavement, tambahkan lagi tangki ya ditambahkan tangki gitu ya sebenarnya. Oke. Maka timbunannya itu akan berasal dari H timbunan, yaitu ketinggian awal yang dibutuhkan pada saat pelaksanaan, sehingga kita memiliki penurunan dan H akhir dari sebuah timbunannya. Itu yang paling penting. Jadi, pada dasarnya, ketika kita tahu merencanakan sebuah tinggian awal, yang tadi saya bilang, kita harus punya tinggi banjir maksimum ya. Sebentar. Oke, saya lanjutkan karena ada sedikit iklan tadi yang barusan lewat. Jadi saya lanjutkan dulu. Oke. Jadi ya, udah jelas bahwa misalkan kita punya data penyelidikan tanah seperti ini sebenarnya kurang jelas sih. Jadi nanti gampang lah kalian bisa minta file ke saya untuk belajar. Kan kok di kelas kan udah biasa dapat materi dari saya.
Jadi, pada dasarnya ketika kita memiliki hasil penyelidikan tanah seperti ini, yang kita identifikasi pertama adalah berapa meter kedalaman penyelidikannya. Yang nomor 2 adalah nilai NSPT-nya, kemudian ke jenis tanahnya. Oke, bila nanti ditemui bahwa nilai NSPT-nya kecil, kurang dari 4 atau memenuhi dari kaidah di Verisov, maka sebenarnya ya bisa digunakan untuk perbaikan tanah. Jadi misalkan ini kan lebih cenderung ke clay, sand, clay, dan silty. Maka sebenarnya kita lihat di sini NSPT-nya, oh ya satu lagi, jadi sebenarnya dari hasil penyelidikan tanah itu so pasti dia akan bentuknya tidak beraturan, tergantung dari kondisi tanahnya. Jadi tidak mungkin akan homogen terus seperti ini, tapi bisa jadi naik turun. Nah, naik turun itu ya tinggal kita bisa mengeliminir yang mana yang kita pakai. Itu bagaimana nanti jam terbang akan berkata sih, di kedalaman berapa sih kita bisa stop untuk itu. Oke, kemudian dari sini ini NSPT-nya 1. Ini kalau kita mengarah ke medium steep tadi, kalau berdasarkan Bulls kan sampai 15. Berarti kalau 15 kita lihat di sini ada skala 0, 20, 40, 60. Ini skala NSPT ya. 15 dia di sini sebenarnya 15 pada kedalaman 28 meter. Kalau versinya motor kan 10, berarti kedalaman 27. Maka perbaikan tanah yang seharusnya kita lakukan adalah pada kedalaman 2 sampai dengan ke 28 meter ini. Kalau kita menggunakan versi yang worst case. Tapi kalau yang kita optimistic scale, berarti kita pakai yang sampai 27 meter. Lalu kita belajar ke penurunan. Kalau dia di sini adalah clay, maka dia di sini sebenarnya adalah penurunan konsolidasi. Kemudian di sini ada sandy silt, maka di sini adalah SI. Kalau ini adalah clay silt, berarti dia SC. Yang di sini adalah di SC. Maka nanti yang digunakan dalam desainnya timbunan ya total penurunan dari keempat ini jadi S total. Berarti S totalnya adalah dari kita menghitung penurunan pada lapisan pertama, penurunan immediate pada lapisan kedua karena di sini adalah sand. Tapi dilihat ya, sandy silt ini dilihat persentasenya yang dominan apa. Kalau memang dia dominan di sand ya kita menghitungnya dengan immediate settlement. Tapi kalau dia kandungan siltnya lebih dominan, ya berarti kita menggunakan si penurunan konsolidasi. Itu yang paling penting. Ini adalah step yang saya berikan bagaimana kamu menentukan suatu ketebalan tanah yang akan dilakukan perbaikan tanahnya. Tadi sudah saya ilustrasikan. Oke. Ini contoh sebenarnya. Kalau sebenarnya kita membuat penyelidikan tanah itu yang sebaiknya kita lakukan bila data penyelidikan tanahnya itu banyak, maka saya menyarankan untuk membuat stratigrafi. Nah, stratigrafi itu tujuannya ya tadi mengidentifikasi sampai di tebal lapisan berapakah kita perlu melakukan suatu penyelidikan tanah. Oke, bagaimana caranya kita punya menentukan ini? Ini adalah step-stepnya, bisa kalian baca lagi nanti. Nah, yang paling penting adalah bagaimana kita menghitungnya. Oke. Ada beberapa grafik yang dibutuhkan. Ini grafiknya business key. Dimana kalau kita punya beban timbunan, ini kalau ada yang lupa, bisa lihat di video-video saya sebelumnya tentang bagaimana kita menentukan nilai I, faktor pengaruh akibat beban timbunan, beban terbagi rata, beban lingkaran. Yang ini yang paling penting. Dalam kita mendesain suatu timbunan, nanti di dalam jalannya ke depan, jadi sebenarnya memberikan timbunan itu adalah namanya preloading. Artinya preloading itu adalah memberikan pembebanan atau precompression bahasanya, memberikan pembebanan awal kepada tanah dasar yang tujuannya adalah untuk menghilangkan penurunan konsolidasi yang mendekati derajat konsolidasinya adalah 90%. Berarti kalau kita belajar tentang penurunan konsolidasi, ada dua hal yang harus kita selesaikan. Berapa besarnya penurunan konsolidasi dan berapa besarnya lama waktu yang dibutuhkan dalam penurunan konsolidasi. Nah, ini adalah bagaimana sih
kita nanti kalau kita punya pavement, kita punya timbunan gitu ya, di atas tanah dasar, of course. Timbunan di atas tanah dasar, lalu di atasnya ada pavement, seolah-olah pavement. Nah, ini itu adalah untuk parameter kita membongkar si delta H nanti. Jadi bisa jadi ini sedikit dibongkar, kemudian pavementnya masuk ke dalam yang kita bongkar tadi. Jadi itu perkiraan ya. Jadi nanti kita H finalnya tidak akan terganggu pada saat kita membongkar. Apakah harus selalu dibongkar, Bu, sebenarnya? Tidak mesti sih sebenarnya. Kalau kamu mau membiarkan saja stay di sana tanpa adanya delta H bongkar, ya oke-oke aja, tidak ada masalah. Tapi kalau delta H bongkar itu misalkan ketika kamu punya H pavement, itu dilihat dari nilai Q yang kalian misalkan dibagi dengan nilai gamma timbunannya berapa. Misalkan kamu punya Q-nya adalah 2, kemudian kamu tabrakkan ya ke salah satu kurva grafiknya. Ini sih sebenarnya kurva grafiknya mengandung 2 arti. Jadi yang A itu ada yang bilang bahwa yang A ini yang sudah diperbaiki dengan vertical drain, ada yang B ini belum diperbaiki. Jadi kalau misalkan kamu menggunakan asumsi itu diperbolehkan saja. Dimana kalau kamu memang belum melakukan perbaikan, maka sebenarnya lebih baik menggunakan garis yang putus-putus, itu oke. Sebenarnya ini kalau nggak salah seingat saya ini ada studinya menurut siapa gitu, lupa. Tapi boleh sih dilihat di referensi ini. Sejauh saya mencari referensi ini, referensi yang saya temukan itu malah memberikan contoh kasus yang berhubungan dengan desain jalan. Boleh dilanjutkan lagi nanti. Jadi misalkan kalau kita punya key embankment-nya adalah tadi 2,5, kita tabrakkan ke sini, maka Q-nya adalah 1 ton. Dengan Q 1 ton tadi nanti kita bisa dapat delta H bongkar. Bagaimana caranya? Nah, kita lanjutkan dulu setelah ini. Jadi take a break dulu. Sampai di sini kalau masih ada yang mau bertanya, silahkan bertanya terlebih dahulu. Terima kasih.